Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, berjumpa lagi bersama kami kelompok 8 karena matkul ekonomi publik Islam kemarin kelompok 6. Jadi sekarang kita dibalik dalam matkul ini, yaitu ekonomi makro Islam, menjadi kelompok 8. Yang kebetulan kelompok kami mendapatkan materi yang berjudul analisis pendapatan nasional. Jadi analisis itu bagaimana menganalisa pendapatan nasional. Anggota kelompok Clarissa, Purnama Ahsan, dan Sugianto. Semoga kalian tidak bosan dengan orang ini ya. Yang terhormat Ibu Haini Mulyasari SCMAG selaku dosen pembimbing kami. Adapun pembahasan pada materi kali ini yaitu berdasarkan silabus yang diberikan oleh dosen pembimbing kami, yaitu ada 6. Yang pertama, perekonomian sederhana atau yang sering disebut dengan perekonomian dua sektor, fungsi tabungan, fungsi investasi, perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor, perekonomian terbuka, perekonomian 4 sektor pada sistem ekonomi konvensional. Yang terakhir, perekonomian 4 sektor pada sistem ekonomi Islam. Kemudian kita bahas satu persatu. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai perekonomian sederhana atau yang disebut dengan perekonomian 2 sektor. Perekonomian suatu negara digerakkan oleh pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi secara umum dikelompokkan kepada 4 pelaku, yaitu secara umum semua. Jadi semua pelaku ekonomi terdapat 4 pelaku. Yang pertama, rumah tangga atau household, bahasa Inggrisnya household. Perusahaan swasta, bahasa Inggrisnya firm. Kemudian pemerintah atau government ada. Dan ini ekspor dan impor yang melibatkan negara lain. Jadi adanya ekspor dan impor. Untuk mempermudah dalam menganalisis pendapatan nasional, maka pada tahap awal dilakukan analisis pendapatan nasional 2 sektor. Dalam pendekatan ini, perekonomian diasumsikan hanya digerakkan oleh 2 orang pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Jadi jelas ya kenapa disebut 2 sektor itu. Karena pelakunya ada 2, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Selanjutnya, dalam perekonomian, sektor swasta merupakan satu-satunya produsen barang dan jasa, dan proses dilaksanakan dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga, seperti tanah atau land, tenaga kerja labor, modal atau kapital, dan kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, penghasilan yang diperoleh rumah tangga dan menjual faktor-faktor produksi terdiri dari sewa, yaitu pendapatan dari tanah. Nah, rumah tangga dapat mendapatkan penghasilan melalui sewa tanahnya tersebut kepada atau kewirausahaan. Kemudian diasumsikan pendapatan dari modal kapital adalah bagi hasil mudharabah antara rumah tangga dan perusahaan. Upah yaitu pendapatan dari tenaga kerja, dan profit atau margin yaitu pendapatan dari kewirausahaan.
Kemudian rumah tangga diasumsikan merupakan satu-satunya pembeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh swasta. Pembelian barang dan jasa tersebut dibayar dengan penghasilan yang diperoleh dari menjual faktor-faktor produksi tersebut. Next. Dalam menganalisis pendapatan nasional, kita memiliki beberapa asumsi, antara lain investasi adalah investasi yang autonomous, yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian konsumsi adalah fungsi linear dan positif dari tingkat pendapatan disposable, atau nama lain dari pendapatan disposable itu yaitu dengan variabel YD. Kemudian tabungan juga memiliki fungsi linear dan positif dari tingkat pendapatan disposable. Kemudian tidak ada pajak langsung, maka pendapatan nasional Y sama dengan agregat pendapatan disposable YD. Perekonomian dua sektor termasuk perekonomian tertutup yang hanya memiliki dua sektor, yaitu konsumsi rumah tangga dan konsumsi swasta. Nah, pada sektor ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan dengan luar negeri, serta tidak ada hubungan dengan pemerintah, karena yang terlibat hanya dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Nah, oleh karena itu sisi pendapatan Y dan pengeluaran E hanya dibentuk oleh dua bagian, yaitu konsumsi C dan investasi. Samaannya sebagai berikut. Pengeluaran E sama dengan C ditambah I. Pendapatan Y sama dengan C ditambah S, di mana E sama dengan pengeluaran, C sama dengan konsumsi, Y sama dengan pendapatan, I sama dengan investasi, dan S sama dengan tabungan. Next. Kemudian materi yang kedua yaitu fungsi tabungan. Tabungan atau saving adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dari kebutuhan konsumsi, maka akan mempunyai kesempatan untuk menabung. Nah, dalam perekonomian sederhana, pendapatan nasional akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Adapun persamaannya yaitu Y sama dengan C ditambah S, di mana Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, S sama dengan saving. Fungsi tabungan menjelaskan antara tabungan dengan pendapatan diperoleh dari persamaan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi masyarakat ditambah dengan tabungan masyarakat. Persamaannya sebagai berikut. S sama dengan Y dikurangi C, di mana S sama dengan tabungan, Y sama dengan pendapatan, dikurangi C sama dengan konsumsi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Clarissa yang ada di studio 2. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Salah satu analisis pendapatan nasional yaitu fungsi investasi. Investasi adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi, menghasilkan barang dan jasa atau produksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, investasi ini adalah akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Nah, jika tabungan itu besar, maka akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan kembali seperti barang dan jasa. Tapi, tabungan itu juga akan digunakan untuk investasi. Seperti halnya dirumuskan yaitu Y sama dengan C tambah S atau Y sama dengan C tambah I. Di mana Y ini adalah pendapatan, C ini adalah konsumsi, S adalah tabungan, I itu adalah investasi. Jadi I itu adalah investasi itu sama. Lanjut,
faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha untuk melakukan investasi. Ada beberapa, yaitu yang pertama, tingkat bunga kredit. Yang kedua, jumlah permintaan barang atau jasa. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Yang keempat, pajak perseroan atau perusahaan. Yang kelima, biaya produksi. Yang keenam, kebijakan investasi dan stabilitas politik. Jadi, keenam faktor ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha itu untuk melakukan suatu investasi dalam perusahaan tersebut. Lanjut, menurut J.M. Keynes dikenal dengan psychological consumption. Istilah ini membahas tentang beberapa tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Itu jika pendapatan naik, maka konsumsi akan tetap naik, tapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan. Yang kedua, setiap kenaikan pendapatan itu akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Yang ketiga, setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Yang keempat, hubungan antara investasi dengan pendapatan nasional, yaitu antara investasi dengan pendapatan nasional ini sangat berhubungan, di mana mempunyai dua faktor, yaitu yang pertama, investasi otonom. Investasi otonom ini adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam pendapatan nasional maupun tingkat bunga. Jadi tinggi rendahnya pendapatan nasional ini tidak menentukan jumlah hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk melakukan penanaman modal atau investasi itu sendiri. Jadi tidak terpengaruh. Yang kedua, investasi terpengaruh, yaitu investasi yang didorong oleh adanya perubahan pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional naik, maka investasi juga akan naik. Jika pendapatan nasional itu turun, maka investasi juga akan menurun. Nah, berbeda dengan investasi yang otonom tadi. Bedanya, kalau investasi otonom tadi, tinggi rendahnya pendapatan nasional itu tidak berpengaruh dengan hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi berbeda dengan investasi terpengaruh. Dari namanya saja sudah jelas ya, terpengaruh. Maka tinggi rendahnya pendapatan nasional itu juga akan mempengaruhi hasil dari investasi tersebut. Selanjutnya, salah satu analisis pendapatan nasional yaitu perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian tiga sektor, di mana pada bagian sebelumnya sudah dibahas ya mengenai keseimbangan pendapatan nasional sektor, di mana pelaku kegiatan ekonomi itu terdiri dari dua, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Nah, di dalam dunia nyata ini, pelaku kegiatan ekonomi bukan hanya yang dua tadi, tapi ada tambahan, yaitu pemerintah. Di mana dengan masuknya pemerintah dalam analisis pendapatan nasional ini, maka menjadi punya tambahan pelaku, yaitu pemerintah. Dengan masuknya pemerintah, maka analisis pendapatan nasional menjadi tiga sektor, yaitu tadi yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga tambahan ini yaitu pemerintah. Nah, peran pemerintah dalam perekonomian ini adalah penyedia barang publik, di mana dalam menyediakan sesuatu itu pasti harus ada membutuhkan pembiayaan. Nah, pembiayaan yang diambil dari pemerintah ini berasal dari pajak. Dengan demikian, pemerintah akan memungut pajak dan pembelanjaan itu untuk pembiayaan pembangunan itu sendiri. Lanjut, keseimbangan dengan kebijakan fiskal dan subsidi. Tujuan pemerintah ini bukan hanya untuk memungut pajak, perannya yaitu untuk melakukan pemberian transfer kepada masyarakat, di mana pembayaran transfer ini akan mempengaruhi pendapatan disposable. Pendapatan disposable ini adalah pendapatan yang siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi negara maupun untuk tabungan, yang pada akhirnya dapat merubah pendapatan nasional keseimbangan. Nah, yaitu dirumuskan sebagai berikut. YD sama dengan Y kurang T tambah TR, di mana YD itu adalah pendapatan disposable ini, Y itu pendapatan dikurang dengan T pajak ditambah dengan transfer. Nah, lebih jelasnya contohnya bisa dilihat pada makalah. Baik, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor pada sistem ekonomi konvensional.
Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektornya dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama ialah rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat luar negeri. Sejauh mana ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung kepada ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Apabila ekspor neto adalah positif, pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Adapun komponen pengeluaran agregat diantaranya yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Dan yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan di dalam negeri. Yang kelima, barang impor, yaitu barang yang dibeli di luar negeri. Jadi, komponen pengeluaran agregat yaitu diantaranya AE sama dengan CDN tambah I tambah G tambah X tambah M. Jadi jumlah dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, ekspor dan barang impor jika dijumlahkan akan menghasilkan pengeluaran agregat. Faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Faktor yang lebih penting lagi adalah kemampuan dari negara-negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasar luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah sama baiknya dengan yang diperjualbelikan di pasaran luar negeri. Faktor-faktor yang menentukan impor. Barang buatan luar negeri juga diimpor oleh sektor lain, yaitu oleh perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melaksanakan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor. Adapun perhitungan pendapatan nasional perekonomian sektor ialah dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi, yaitu yang pertama, rumah tangga berupa konsumsi atau consumption atau C. Yang kedua, perusahaan berupa investasi atau investment atau disebut I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah government atau G. Yang keempat, pengeluaran ekspor dan impor atau bisa disebut dengan XM. Jadi, perhitungan pendapatan nasional yaitu rumah tangga berupa konsumsi ditambah perusahaan berupa investasi ditambah pengeluaran pemerintah dikurang pengeluaran ekspor dan impor. Jadi, cara menghitung pendapatan nasional yaitu dengan menjumlahkan 4 komponen tersebut, yaitu diantaranya yang pertama rumah tangga berupa konsumsi, yang kedua perusahaan berupa investasi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, yang keempat pengeluaran ekspor dan impor. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah XM. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu
perekonomian 4 sektor pada sistem ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa perbedaan dalam aktivitas ekonomi dengan ekonomi konvensional. Salah satunya adalah dalam sistem ekonomi Islam menggunakan parameter falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Sejahtera dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup indrawi, baik fisik, intelektual, biologis maupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat yaitu sebagai kenikmatan yang diperoleh setelah kematian manusia, pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam. Sektor rumah tangga memperoleh pendapatan dari sektor perusahaan berupa upah atau ijarah dan bagi hasil, memperoleh upah dari hasil tenaga kerja dan memperoleh bagi hasil dari investasi. Investasi dapat berupa akad mudharabah atau musyarakah dengan pihak perusahaan. Adapun pengeluaran sektor rumah yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah konsumsi, di mana konsumsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dan pengeluaran yang lainnya seperti pajak, zakat, infak, dan sedekah, yang dimana di dalam ekonomi konvensional sama sekali tidak dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi pendapatan. Adapun sektor perusahaan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi, yang merupakan pengeluaran dari sektor rumah tangga untuk konsumsi menjadi pendapatan pada sektor perusahaan. Pendapatan lainnya berupa bagi hasil dengan pihak investor dan pendapatan dari ekspor dan impor barang atau jasa. Jadi, penerapan instrumen perekonomian kebijakan fiskal pada masa kenabian diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal. Di antaranya, yang pertama, pajak diterapkan atas individu atau jizyah dan pajak khusus muslim. Yang kedua, tanah kharaj dan usur atau cukai atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin. Dalam fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi seperti distribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Ditinjau dari pendekatan pendapatan, Y sama dengan C1 ditambah S ditambah Z ditambah T. Y adalah pendapatan, Z adalah zakat, pajak adalah T, dan S adalah saving. C1 konsumsi individu yang membayar zakat atau disebut dengan muzaki.